Perkenalkan, nama saya adalah Karisma Adani Nur Pratiwi dengan NIM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Pangestu dengan NIM akhir 055. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Hidayat dengan NIM akhir 050. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi apa itu alkyl benzen sulfonat. Alkyl benzen sulfonat adalah senyawa kimia yang termasuk dalam kelompok surfaktan anionik yang memiliki rumus umum CnH2n plus 1C6H4SO3M, di mana M adalah kation seperti natrium atau kalium. Senyawa ini dihasilkan melalui proses sulfonasi alkyl benzen yang merupakan reaksi antara alkyl benzen dan asam sulfonat seperti oleum atau sulfur trioksida. Alkyl benzen sulfonat adalah surfaktan anionik penting dalam industri pembersihan dan deterjen. Dengan struktur uniknya yang menggabungkan sifat hidrofobik dan hidrofilik, senyawa ini efektif dalam menghilangkan kotoran dan minyak, serta memiliki potensi untuk lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan alternatif lainnya. Alkyl benzen sulfonat adalah kelompok senyawa kimia yang umumnya digunakan dalam produk deterjen pembersih dan produk puratan rumah tangga lainnya. Senyawa ini memiliki beberapa manfaat penting, antara lain sebagai agen pembersih yang efektif. Alkyl benzen sulfonat bertindak sebagai surfaktan atau deterjen yang efektif. Surfaktan ini dapat menurunkan tegangan permukaan air dan membantu memecah kotoran minyak dan lemak sehingga lebih mudah dibersihkan. Yang kedua, manfaatnya adalah pembersih pakaian dan permukaan. Karena kemampuan surfaktan ini untuk mengikat kotoran dan minyak, alkyl benzen sulfonat banyak digunakan dalam deterjen cair dan bubuk untuk mencuci pakaian. Senyawa ini juga ditemukan dalam pembersih rumah tangga untuk membersihkan lantai, permukaan dapur, dan lainnya. Yang ketiga yaitu aman dan efektif dalam kondisi keras. Senyawa ini tetap efektif dalam kondisi air keras, di mana beberapa jenis deterjen lain mungkin tidak berfungsi optimal. Hal ini membuat alkyl benzen sulfonat ideal untuk digunakan di berbagai jenis air. Yang keempat yaitu ekonomis dan tahan lama. Alkyl benzen sulfonat adalah bahan yang relatif murah dan mudah diproduksi dan menjadikannya pilihan yang ekonomis untuk digunakan dalam pembuatan deterjen dan pembersih komersial. Yang kelima yaitu penggunaan dalam produk perawatan pribadi. Selain digunakan untuk produk pembersih rumah tangga, alkyl benzen sulfonat juga digunakan dalam produk kosmetik dan perawatan pribadi seperti sampo dan sabun cair. Selanjutnya adalah karakteristik bahan baku dari alkyl benzen sulfonat. 1. Linear alkyl benzen atau LAB. Linear alkyl benzen adalah senyawa yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan linear alkyl benzen sulfonat atau LAS. LAB memiliki rumus kimia C12H2 5C6H4 dihasilkan dari reaksi alkilasi benzena dengan alkana linear. Karakteristik LAB meliputi berwarna coklat, berbau tajam khas, berbentuk cair, memiliki titik leleh 10 derajat Celcius dan titik didih 315 derajat Celcius. Yang kedua adalah oleum H2SO4SO3. Oleum adalah campuran asam sulfat dan sulfur trioksida yang digunakan dalam proses sulfonasi untuk menghasilkan LAS. Oleum memiliki karakteristik sebagai berikut. Warna tidak berwarna, berbau khas, berbentuk cair, titik didih 44,6 derajat Celcius. Penggunaan oleum dalam reaksi sulfonasi memberikan keuntungan karena meningkatkan efisiensi reaksi dengan menghasilkan produk yang lebih bersih. Katalis dalam proses sulfonasi ada 3. Yang pertama, katalis asam sulfat pekat atau H2SO4. Proses ini tidak menggunakan katalis tambahan dan berlangsung pada suhu sekitar 51 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Meskipun efisien, kelemahan dari metode ini adalah produk air yang berlebihan yang dapat memperlambat reaksi. Kedua, ada katalis sulfur trioksida atau SO3. Metode ini melibatkan penggunaan gas SO3 sebagai katalis untuk sulfonasi yang terjadi pada suhu tinggi sekitar 100 derajat Celcius. Katalis ini sangat efektif tetapi memerlukan kontrol
ketat terhadap kondisi reaksi untuk mencegah pembentukan produk sampingan seperti polisulfonat. Yang ketiga, ada katalis fotokatalitik dan heterogen. Dalam penelitian terbaru, penggunaan katalis fotokatalitik seperti Fe atau karbon aktif menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam degradasi limbah deterjen yang mengandung alkil benzen sulfonat. Katalis ini memungkinkan proses degradasi yang lebih efisien, mencapai tingkat degradasi hingga 90% dalam waktu tertentu. Oke, baik. Selanjutnya adalah proses pembuatan alkil benzen sulfonat dengan skala favorit. Berikut adalah diagram alir dari pembuatan alkil benzen sulfonat atau ABS itu. Yang mana pertama-tama adalah proses penyiapan bahan baku. Bahan bakunya berupa alkil benzen dan oleum 20% dan juga NaOH 20%. Ada 3 bahan baku utama di sini, yang mana NaOH digunakan untuk netralisasi nanti. Jadi 2 bahan baku yang akan digunakan dari awal adalah alkil benzen sulfonat, alkil benzen maksud saya, atau linear alkyl benzen atau LAB, dan oleum 20% ini. Yang mana mereka disimpan dengan suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian dari proses penyimpanan ini, mereka akan sebelum masuk ke reaktor, mereka akan melewati heat exchanger dulu untuk menaikkan suhu dari kedua bahan ini menjadi 50 derajat Celcius. Kemudian setelah dinaikkan suhunya, baru mereka akan masuk ke bagian reaktor. Di mana reaktor digunakan adalah reaktor alir RATB atau reaktor alir tangki berpengaduk. Di mana reaktor ini harus terdapat pendingin yang bertujuan untuk menjaga suhu tetap konstan, yang mana pendingin ini bertujuan atau dikarenakan reaksi yang berlangsung adalah reaksi irreversibel dan eksotermis. Dan kondisi operasinya adalah isotermal dengan suhu 50 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Di dalam reaktor ini akan terjadi reaksi sulfonasi dari kedua bahan tadi, di mana reaksi dari LAB atau linear alkyl benzen dan oleum 20% akan menghasilkan C12C25C6H4SO3H atau asam alkyl benzen sulfonat dan juga H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian dari kedua produk ini akan dimasukkan ke dalam mixer, yang dimana di mixer ini bertujuan untuk diencerkan. Kenapa diencerkan? Karena sebelum masuk ke proses selanjutnya, maka sebelum dipisahkan, pengencer ini bertujuan untuk mempermudah dari proses pemisahan yang akan dijalankan nanti. Yang mana pemisahan ini akan ditambahkan dengan air, kemudian yang mana pengenceran ini akan ditambahkan dengan air maksud saya, yang dimana setelah diencerkan, maka produk akan dimasukkan ke dalam dekanter, dan di dekanter inilah terjadi proses pemisahan antara asam sulfat dengan asam alkyl benzen sulfonat tadi. Kemudian pemisahan dilakukan dengan berdasarkan pada perbedaan densitas, yang mana densitas tinggi akan berada di bawah dan densitas rendah akan berada di atas. Dalam hal ini H2SO4 akan berada di bawah karena densitasnya lebih tinggi dari asam alkyl benzen sulfonat. Kemudian asam sulfat yang sudah dipisahkan akan masuk ke bawah, kemudian akan masuk ke tangki penyimpanan nantinya. Kemudian sedangkan asam alkyl benzen sulfonat akan masuk ke proses selanjutnya, yang mana proses selanjutnya adalah netralisasi, dan netralisasi ini adalah reaksi kedua utama dalam pembuatan alkyl benzen sulfonat ini. Dalam proses netralisasi ini, kondisi operasinya berada pada suhu 55 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Di mana netralisasi ini seperti namanya netralisasi akan menetralkan asam dari alkyl benzen sulfonat tadi. Maka bahan yang diperlukan adalah basa yang digunakan adalah NaOH 20% tadi. Maka NaOH akan dialirkan ke dalam netralizer di sini untuk menetralkan asam tadi. Kemudian reaksi yang terbentuk, ada 2 reaksi yang terbentuk karena ada 2 produk di sana, yaitu
asam alkil benzen sulfonat dengan NaOH menghasilkan C12C25C6H4SO3Na ditambah air, sedangkan asam sulfat ditambah 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah 2 H2O. Kenapa di sini masih ada H2SO4 sedangkan tadi udah dipisahkan? Karena memang masih ada sedikit sisa dari asam sulfat dan alkil benzena atau reaktan tadi yang tersisa dari proses pemisahan tadi. Makanya asam sulfat juga akan bereaksi di sini. Dan kemudian hasil netralisasi ini tidak langsung masuk ke evaporator, tapi akan masuk ke mixer dulu untuk ditambahkan bahan building yaitu Na5P3O10 dan Na2SO3. Di sini reaksi mixernya, reaksi penambahan buildingnya, yang mana penambahan building dari sini itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dari surfaktan yang berupa produk akhir dari alkil benzen sulfonat ini, yang mana builder ini itu akan berfungsi mengikat ion kalsium dan magnesium, yang mana jika ion itu dibiarkan bebas maka akan menurunkan efisiensi atau efektivitas dari si surfaktan itu dalam membersihkan kotoran. Selain itu, builder ini juga berfungsi untuk meningkatkan konsistensi dari produk akhir yang dibentuk gitu. Kemudian setelah ditambahkan builder, maka produk linear alkil benzen sulfonat yang sudah dinetralisasi tadi dan sudah ditambah builder tadi akan masuk ke kolom evaporator, yang mana akan terjadi evaporasi atau pemurnian dari air. Alkil benzen sulfonat yang terbentuk tadi akan diuapkan atau dipisahkan dengan air berdasarkan perbedaan titik didih, yang berarti kondisi operasinya adalah 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, karena titik didih dari air itu 100 derajat Celcius dan 1 atm. Kemudian airnya akan menguap dan linear alkil benzen sulfonat yang terbentuk, yang terpisah dari air, akan diumpankan atau dialirkan ke dalam kolom penyimpanan. Tapi sebelum masuk ke kolom penyimpanan akan ada cooler dulu di sini untuk menurunkan suhu dari alkil benzen sulfonat menjadi 30 derajat Celcius. Begitupun juga berlaku dengan asam sulfat tadi yang sudah terpisah. Sebelum asam sulfat tadi yang terpisah di sini masuk ke kolom penyimpanan akan ada cooler dulu di sini untuk menurunkan suhu asam sulfat menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian asam sulfat yang ada di penyimpanan ini bisa digunakan kembali untuk sebagai reaktan di proses pembuatan alkil benzen sulfonat ini. Dan produk alkil benzen sulfonat yang terbentuk maka akan bisa dilanjutkan untuk proses pembuatan surfaktan selanjutnya. Begitu reaksi pembentukan atau proses pembuatan dari alkil benzen sulfonat secara dalam skala pabrik, dan kemudian akan terbentuk linear alkil benzen sulfonat di akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari ABS. Kelebihan yang pertama yaitu ekonomis. Harganya relatif murah dibandingkan dengan surfaktan lainnya. Kedua, stabilitas dalam formulasi. ABS stabil dalam berbagai kondisi pH dan suhu. Ketiga, ketersediaan. Mudah ditemukan dan diproduksi secara massal. Keempat, tahan terhadap air keras. ABS efektif membersihkan dalam air dengan kadar mineral tinggi. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dari dampak lingkungan. ABS dapat mencemari air dan berdampak buruk pada ekosistem. Yang kedua yaitu potensi iritasi. ABS dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Tidak terurai dengan cepat juga. ABS lambat terurai dan dapat menumpuk di lingkungan. Yang keempat, penggunaan berlebih. Penggunaan ABS yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan residu dan produk. Namun, perlu diperhatikan bahwa ABS telah banyak digantikan oleh surfaktan yang lebih ramah di lingkungan, seperti linear alkil benzen sulfonat atau LAS dan alkyl ether sulfat.